Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di channel Irwan Rap. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyeting router ZTE V609 yang sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sudah banyak yang menggunakan router jenis ini untuk dijadikan akses point WiFi voucheran. Karena yang sudah banyak yang menggunakan untuk reviewnya itu router ini stabil untuk dijadikan sebagai access point indoor WiFi voucheran. Untuk kalian yang baru gabung di channel saya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, dan share. Untuk yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja. Untuk pertama, saya akan menyeting menggunakan laptop atau PC. Menyeting menggunakan HP juga bisa, tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial menyeting router ZTE V609 sebagai access point menggunakan laptop atau komputer. Yang perlu kita persiapkan pertama adalah sebuah kabelan dan sebuah router ZTE F609. Pada topologi yang sudah saya buat kali ini, kalian fokus saja ke IP hotspot MikroTik dan ke IP router access point. Pada topologi kali ini saya menggunakan MikroTik dengan IP hotspot 192.168.151. Lalu nanti saya akan menyeting IP hotspot router ZTE ini dengan diberi IP 192.168.150.14 karena IP hotspot dengan IP router saya akan menyeting agar bisa satu segmen. Jadi nantinya IP router ini ZTE ini dapat di remote di satu jaringan ini. Oke, yang pertama adalah kalian tinggal colokan saja routernya. Untuk kabelan kalian bisa langsung dicolokan saja. Bebas, di sini ada beberapa LAN, kalian bisa mengarahkannya. LAN itu ada LAN 1, ini ada LAN 2, LAN 3 dan LAN 4. Di sini tidak ada port 1, jadi hanya ada port LAN. Di sini saya mencolokkan ke port LAN 4, dibuat ke port laptop untuk menyeting router ini. Kalian bebas bisa memasukkan port kemana saja, yang penting ada di port LAN untuk menyeting terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengganti IP dulu. IP router bawaan dari ZTE adalah 192.168.1.1. Jadi sebelum kalian menyeting, pastikan bahwa router ZTE kalian sudah di settingan default. Kita akan menyeting IPv4 nya agar dapat connect ke router ZTE V609 ini. Di sini kita atur saja IP-nya. Kita pilih manual IPv4. Pastikan kalian menyetingnya di bagian Ethernet. Lalu kalian ke IP, ke manual, pilih IPv4. IP address 192.168.1.1 sebenarnya default. Lalu kalian klik save. Lalu kita coba apakah laptop ini sudah dapat terhubung dengan
atau tidak, terhubung dengan router atau tidak. Kita ketik IP defaultnya router ZTE ini 192.168.1.1. Kita coba tunggu. Semoga saja jadi. Jika jadi, kita dapat cek kembali mungkin ada kesalahan dalam menyeting atau koneksi kabelan belum terhubung ke laptop kalian. Di sini saya mengalami kendala, kita cek dulu kembali apakah IP-nya sudah ke save atau belum. Di sini sudah. Di sini kita menggunakan 12, ternyata salah. Jadi IP-nya harus dibedakan karena IP default adalah 192.168.1. Jadi di sini saya ekornya diisi 2 dan seterusnya agar dapat terhubung dengan router ZTE untuk disetting. Jadi kita masih menunggu, mungkin masih butuh proses untuk membaca. Oke. Setelah itu, yang pertama yang sudah saya katakan tadi, cek kembali IP-nya atau kabelannya. Pastikan bahwa kabelan sudah terkoneksi dengan baik antara laptop dan router. Kita ketik IP default router ZTE ini adalah 192.168.1.1 dan kita sudah masuk ke menu login router ZTE ini. Untuk password defaultnya adalah adminnya adalah kecil, dan untuk password dari default router ZTE ini adalah Telkom DSO 123, T-nya besar. Telkom DSO 123, T-nya besar. Telkom DSO 123, lalu kita klik login dan sudah masuk ke menu tampilan utama dari router ZTE ini. Pertama, kita akan langsung ke bagian network. Kalian bisa langsung mengeceknya di sini. Di sini di bagian WAN connection, pastikan bahwa tipe sudah berada di tipe router, karena untuk versi terbaru itu sudah sangat singkat, simple untuk menyetingnya, jadi kita abaikan saja di bagian ini. Selanjutnya kita masuk ke menu WLAN. Di bagian menu WLAN yang pertama kita langsung ke security. Untuk security WiFi router ini, karena kita akan menggunakan untuk jadikan voucheran otomatis untuk advokasi tipe kita di open system, nantinya agar langsung terhubung di halaman login page tanpa memasukkan password terlebih dahulu. Lalu kita klik subnet, otomatis ini sudah open system, tidak perlu memasukkan sandi ketika akan login ke router ZTE ini, karena akan dijadikan sebagai access point voucheran. Selanjutnya kita ke menu SSID name. Di sini kalian bisa menggantinya dengan nama WiFi kalian. Di sini saya akan beri contoh mengenai WiFi Pemuda. Selanjutnya kalian tinggal klik subnet lagi. Lalu jika sudah save, di sini ada tanda muncul, tanda checklist. Lalu kita akan langsung ke bagian LAN. Di bagian LAN kalian matikan atau enable date savernya, kita nonaktifkan agar nanti IP mengikuti IP MikroTik hotspot, karena akan kita jadikan sebagai access point hotspot voucheran. Yang sudah saya katakan tadi, saya akan menggunakan IP satu segmen dengan IP voucher
IP segmen saya yang tadi adalah menggunakan IP 192.168.151. Lalu untuk router ZTE ini saya akan diberi IP 192.168.150.14. Jadi di sini kita akan merubahnya 150.1, lalu di bawahnya start IP-nya 150.15 karena IP 2-14 saya jadikan sebagai IP hotspot atau IP access point. Untuk N kita langsung mengeditnya juga 150. Lalu untuk DNS server IP address yaitu 150.1. Lalu download gateway-nya juga sama 192.168.150.1. Di atasnya itu LAN IP address, saya menggunakan LAN IP yang sudah saya katakan tadi, yaitu menggunakan satu segmen IP. IP-nya adalah 192.168.150.14. Otomatis saya akan memberikan LAN IP address, yaitu di sini sama seperti di topologi saya. Jangan lupa enable dari server ini di enable atau dinonaktifkan agar IP mengikuti IP MikroTik, lalu klik subnet. Setelah itu otomatis ini sudah jadi karena IP-nya sudah mengganti ke 150.14. Kita juga harus merubah di setelan IPv4-nya agar kita dapat masuk kembali ke loginnya. Kita rubah ke 192.168.150.20. Selanjutnya kita klik di sini 192.150.14. Otomatis sudah sama, untuk passwordnya masih sama admin, telkomnya T-nya besar, DSO 123, klik login. Kita klik subnet. Lalu kita langsung ke menu administration karena semua settingan itu sudah jadi. Kita akan merubah password login agar nantinya lebih mudah kita untuk login. Passwordnya ke menu user management, lalu ketik password yang tadi, telkom, D-nya besar, DSO 123, password baru terserah kalian, saya akan menggunakan password 123, admin 123. Lalu klik subnet, confirm. Kita tunggu, otomatis password sudah diganti dan ini sudah siap dijadikan sebagai access point. Nah, kita lihat apakah WiFi sudah muncul di WiFi pemuda ini. WiFi pemuda sudah, tapi karena saya belum konekkan ke voucheran, saya akan konekkan dulu sebentar. Kita konekkan dulu sebentar. Oke, untuk alat ZTE sudah saya colokan ke port MikroTik seperti topologi yang saya tadi. Saya masukkan ke router 2 atau 3, di sini kalian bebas, yang penting ke port IP hotspot MikroTik. Lalu kita colokan ke port LAN di router ZTE. Kita coba apakah settingan ini sudah berhasil untuk jadikan access point WiFi voucheran. Kita ke menu WiFi di laptop, kalian langsung pilih ini yang sudah kita namakan tadi, yaitu WiFi pemuda. Kita coba konekkan apakah sudah berhasil. Semoga sudah berhasil settingan ini dan sudah masuk ke menu login. Dan kita coba login apakah bisa. Dan ternyata sudah berhasil, dan itulah sedikit cara atau secara singkat untuk menyeting router ZTE voucheran sebagai access point WiFi voucheran. Mungkin itu saja yang ingin saya share pada kesempatan kali ini.
Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan yang sudah subscribe terima kasih saya ucapkan, semoga selalu dilimpahkan atau dilimpahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain mengenai tutorial mikrotik jaringan WiFi atau RWNet atau mengenai login pack mikrotik. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.